Selamat datang di kelas Pak Tony. Di video kali ini kita akan membahas tentang alat ukur panjang kedua, yaitu mikrometer sekrup. Kalau di video kemarin kita sudah membahas tentang jangka sorong, di video kali ini kita akan membahas tentang mikrometer sekrup yang punya ketelitian lebih baik daripada jangka sorong. Mengapa lebih baik? Karena ketelitian mikrometer sekrup ini bisa mengukur hingga 0,01 mm. Kalau jangka sorong kemarin, itu ketelitian yang bisa diukur adalah 0,1 mm. Jadi, mikrometer sekrup memiliki 10 kali kemampuan lebih baik daripada jangka sorong. Oleh karena itu, mikrometer sekrup ini biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang lebih kecil dibandingkan benda-benda yang diukur oleh jangka sorong ataupun mungkin penggaris. Kita langsung berkenalan saja dengan bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Untuk bagian pertama, di bagian sini, berbeda dengan jangka sorong. Kalau jangka sorong kemarin kita menggunakan istilah rahang. Kalau mikrometer sekrup, ini adalah poros. Ini pun juga adalah sebuah poros. Bedanya, kalau di mikrometer sekrup ini, poros yang sebelah kiri itu adalah poros tetap. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah poros geser. Jadi kurang lebih masih sama dengan jangka sorong. Yang membedakan hanya dia poros, bukan rahang ya. Lalu bagaimana cara menggunakan poros ini, atau bagaimana cara mengubah ukuran poros ini supaya bisa kita letakkan benda di tengah-tengahnya. Caranya adalah dengan memutar bagian ini. Ini namanya adalah skala putar. Seperti namanya, dia adalah skala yang bisa diputar. Sedangkan bagian yang ini, itu adalah skala tetap. Skala tetap ini bukan skala yang bernilai tetap, tetapi skala yang posisinya tetap meskipun poros geser ini bergeser. Di skala tetap ini, bagian 0, 5, dan seterusnya ini adalah kita sebut skala utama. Sedangkan kalau yang di skala putar, ini namanya skala nonius. Gitu ya, jadi di skala tetap itu ada skala utama, kemudian di skala putar itu ada skala nonius. Selanjutnya di bagian sini ini adalah pemutar. Pemutar yang digunakan untuk memutar skala putar ya. Dan yang terakhir ini, hampir terlupa, bagian ini itu adalah pengunci. Itu adalah bagian-bagian mikrometer sekrup. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara membaca hasil pengukuran dari mikrometer sekrup. Sebelumnya, satu bagian yang hampir terlupa lagi, itu adalah bagian tengah sini. Ini namanya adalah, supaya mudah kita sebut sebagai garis. Kalau di peta itu namanya garis khatulistiwa ya, tapi di sini adalah garis tengah dari skala tetap atau skala utama. Kita sebut garis tengah. Nanti cara membacanya mirip-mirip dengan jangka sorong, tapi yang kita gunakan sebagai patokan untuk menentukan nilai skala nonius adalah garis tengah ini. Gitu ya. Jadi kita langsung masuk ke cara membacanya. Pertama, kita lihat angka terakhir yang muncul pada skala utama. Berarti kita melihat di bagian sini ya. Kita lihat di sini ada 0, lalu ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu bagian atas. Nah, kalau bagian bawah, itu maksudnya adalah setengah, berarti yang sebelah sini ini 1,5, ini 2,5, 3,5, 4,5, dan ini kelihatan dikit ini 5,5. Tapi
Supaya kita yakin apakah itu benar 5,5 atau enggak, kita lihat di skala Noniusnya. Skala Nonius ini itu satu putaran penuh, artinya dari 0 kembali ke 0, itu menunjukkan nilai 0,5 mili. 0,5 mili. Jadi satu putaran penuh itu ada 50 skala, jadi satu skala itu 0,01 mili. Kita lihat, di sini dia dari 0, berarti ke atas ini 5, dan seterusnya ke belakang, lalu kembali ke bawah, ke sini ini 45. Artinya, dia belum satu putaran penuh, maka skala utama yang kita tulis bukan 5,5, tetapi 5. Jadi ini skala utama, itu 5. Tapi bukan 5 cm ya, 5 mili. Nah, 5 mm. Itu skala utama. Lalu kita lihat skala Nonius. Caranya sama. Kita cari garis pada skala Nonius yang segaris dengan garis tengah skala utama. Berarti kalau misalkan kita lihat, itu di bagian sini nih. Nah, skala yang itu. Berapa nilai skala ini? Kita lihat dari skala Nonius yang ada. Di bagian atas skala ini itu 0. Di bagian bawah skala ini itu 45. Maka skala yang segaris ini berarti lebih dari 45. Lebih berapa? Lebih 1 ya. Berarti kita tulis 46. Lalu perhitungannya berarti adalah skala Nonius sama dengan 46 dikali ketelitian dari mikrometer sekrup yaitu 0,01 mm. Berarti menghasilkan 0,46 mm. Untuk hasil pengukurannya tinggal ditambah. Hasil sama dengan 5 ditambah 0,46. Berarti 5,46 mm. Itu cara pembacaan hasil pengukuran menggunakan mikrometer sekrup. Yang pertama. Untuk contoh soal kedua, ini biasanya dikeluarkan di ulangan atau soal ujian atau soal kuis. Sama seperti jangka sorong, dia tidak mencantumkan gambar alat secara utuh, tapi hanya menyantumkan hasil pengukurannya. Caranya sama seperti tadi. Yang pertama, kita lihat skala utama terakhir. Terakhir itu sebelum menyentuh skala Nonius, dia menunjukkan skala berapa. Kalau dilihat berarti dia menunjukkan skala yang ini ya. Nah, di sini ada angka 4, otomatis di bawah sini itu menunjukkan angka 4,5. 4,5. Kita tulis berarti. Skala utama sama dengan 4,5 mm. Selanjutnya, kita lihat pada skala Nonius, skala yang segaris dengan garis tengah skala utama. Berarti ada garis yang ini. Kita lihat dan kita hitung dari bagian bawah skala tersebut. Kenapa dari bagian bawah? Karena secara urutan 35 dan 40 itu lebih kecil 35. Jadi kita mulai dari 35. Berarti ini 35, ini 36, ini 37, berarti ini 38. Maka pada skala Nonius kita tulis 38 dikalikan ketelitian mikrometer sekrup, yaitu jadinya 0,38 mm. Untuk hasil pengukurannya tinggal kita jumlahkan saja. Berarti 4,5 ditambah 0,38 mm. Menghasilkan 4,88 mm.
Seperti itu. Bagi kalian yang baru pertama kali memahami atau mungkin baru pertama kali mengetahui cara pembacaan, mungkin agak sedikit rumit, tapi pada dasarnya caranya adalah dengan melihat skala utama, lalu skala nonius, kemudian ditambahkan. Seperti itu cara pembacaan dari mikrometer sekrup. Saya rasa cukup sekian penjelasan tentang mikrometer sekrup. Jika kalian masih sulit memahami penjelasannya, silahkan diputar videonya kembali dari awal, kemudian dipahami secara pelan-pelan. Semoga dengan memahami video ini, kalian bisa mengukur menggunakan mikrometer sekrup untuk keperluan ujian ataupun untuk keperluan praktikum di sekolah kalian masing-masing. Oke, saya Pak Tony. Sampai jumpa.